Persian yang sejak sore tak bergeming di depan meja kerjanya, akhirnya menggerakkan tubuhnya untuk pertama kali. Di tangannya terpegang sesuatu. Benda itu adalah sebuah bantal. Bantal dengan rajutan sulaman yang sudah tertata sempurna. Tampak senyuman tipis yang sangat langka terukir di wajahnya saat menatap benda tersebut. Bantal bergambar wajah Camilla akhirnya selesai juga dibuat. Kotak kadonya pakai motif bunga saja apa ya? Awalnya, dia berniat menyimpan bantal itu untuk dirinya sendiri. Semua gara-gara Lela yang sama sekali tidak mau memberikan bantal itu kepadanya. Namun gara-gara Rio, aksinya menyulam bantal ini malah ketahuan oleh Camilla. Kapan mau diberikan padaku? Apanya? Bantal wajahku? Itu kan. Aku tunggu ya. Mengingat Camilla yang tersenyum cerah sambil berkata akan menunggu kado itu, Arsian makin mempercepat gerak jemarinya saat menyulam. Keinginan untuk memiliki bantal itu sendiri sudah dilontarkannya jauh-jauh. Berapa banyak kesabaran yang dibutuhkan hanya untuk menyelesaikan satu bantal ini? Jika bukan karena ukiran wajah Camilla di sana, sudah sejak awal bantal ini dilemparkannya entah kemana. Bagian sini rasanya agak... Rupa sulamannya tidak sejelas aslinya. Meskipun sudah mengoreksi bagian mata berulang kali, rasanya mustahil untuk mengukir warna mata merah khas milik Camilla dengan sempurna. Tapi ya, lumayan lah. Kedua tangannya yang mengangkat bantal itu bergerak sangat hati-hati, tidak seperti kebiasaannya. Setelah menggerakkan lehernya yang kaku ke kiri dan ke kanan untuk meregangkan otot, dia melangkah menuju tempat tidur dengan wajah mengantuk. Namun, saat baru hendak memejamkan mata untuk tidur, matanya mendadak terbuka lebar kembali. Dengan dahi berkerut tipis, Arsian bangkit berdiri. Di tengah gerakannya, dia tidak lupa menyelimuti bantal itu dengan selimut tempat tidur secara hati-hati. Jangan sampai ada percikan darah yang mengenai kado itu. Ada apa? Arsian yang tadinya memancarkan hawa membunuh seolah siap menghabisi lawan saat itu juga mendadak terhenti karena situasi tak terduga di depan matanya. Melihat keberadaan yang memunculkan diri di dalam kamarnya, kerutan di dahinya makin dalam. Apa-apaan itu? Serigala hitam Luna, Divine Beast milik keluarga Sepra, mengibaskan tubuh besarnya dengan ringan, menanggapi pertanyaan singkat Arsian, lalu menjatuhkan sesuatu yang terikat di punggungnya ke lantai. Kamu memungut apa? Benda yang jatuh tergeletak di lantai adalah seorang manusia. Terlebih lagi, wajahnya sangat dikenali oleh Arsian. Itu adalah Jenner, pria yang menumpang hidup di rumah Camilla. Jangan memungut benda aneh, kembalikan ke tempat asalnya. Seolah sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya, Jenner bahkan tidak melontarkan erangan sedikit pun. Melihat darahnya yang tidak kunjung berhenti, sepertinya lukanya cukup parah. Memangnya aku peduli? Bagi Arsian, Jenner tidak lebih dari manusia tidak tahu diri yang berani-beraninya tinggal serumah dengan Camilla, padahal berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Setelah menatapnya sejenak dalam diam, Arsian kembali berjalan menuju tempat tidurnya. Lalu dia mulai bersiap untuk tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam pelukannya, bantal berukiran wajah Camilla sudah mendekap erat dengan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan itu, Luna menggigit pakaian Jenner dengan mulutnya. Itu bukan makanan. Luna membawa Jenner yang digigitnya mendekat ke arah Arsian, lalu meletakkannya kembali, seolah menyuruh pria itu untuk memeriksanya. Pada akhirnya, Arsian bangkit berdiri sambil terus melontarkan umpatan-umpatan kecil. Kan sudah kubilang, cukup awasi saja. Kalau kondisinya kelihatan buruk ya biarkan saja, atau buang ke tempat lain. Kenapa malah digigit dan dibawa sampai ke sini? Karena merasa risih melihat pemimpin Han terus menempel di dekat Camilla, Arsian akhirnya meminta bantuan Dok Sepra beberapa waktu lalu untuk meminjamkan Divine Beast-nya sebentar. Meskipun sempat ragu saat bertanya, luar biasanya Dok Sepra justru memberikan Luna kepadanya tanpa ragu. Jaga anak itu baik-baik. Tanpa diucapkan pun aku bakal melakukannya. Sepertinya belakangan ini sedang banyak masalah yang terjadi. Arsian tadinya ingin menyindir bahwa hal itu bukan urusan Sangduk, tetapi karena pihak yang membutuhkan bantuan adalah dirinya, dia hanya membawa Luna pergi dalam diam. Divine Beast berwatak keras yang tidak pernah mendengarkan perkataan orang lain selain kepala keluarganya ini ternyata cukup peka. Begitu tahu bahwa tugasnya berkaitan dengan Camilla,
Dia menurut saja pada perintah Arsian tanpa membantah. Arsian telah memerintahkan Luna untuk membuntuti Jenner secara diam-diam dan langsung menghabisinya jika pria itu terbukti membahayakan Camilla sedikit saja. Rasanya baru setengah bulan sejak aku memberinya perintah itu. Namun mendadak, Divine Beast itu justru membawa pria yang hampir mati ini ke kamarnya. Atau jangan-jangan sudah mati. Urus aja sendiri mayatnya. Usai mengucapkan kalimat itu, dia baru saja hendak berbaring kembali di tempat tidur. Tetapi tak lama kemudian, dia terpaksa harus bangkit lagi. Tindakan Luna yang terus mengendus dan menyodorkan tubuh Jenner seolah menandakan pria itu belum mati, membuat Arsian akhirnya meluapkan rentetan makian tanpa henti. Jin sudah mati. Saya mohon maaf. Bahkan jiwanya pun gagal kamu dapatkan. Situasinya sangat mendesak saat itu. Suara decakan lidah terdengar sangat nyaring dan tajam. Padahal pria itu masih punya banyak kegunaan. Kemampuan bertarungnya jauh di luar dugaan kami. Dengan wajah yang pucat dingin, suara Daniel terdengar kian tergesa-gesa. Jin yang dikirim untuk mengejar Jenner telah tewas. Bukan hanya itu, rencana untuk melenyapkan Jenner kali ini berujung pada kegagalan total. Bibir Daniel terasa sangat kering saat melaporkan seluruh kenyataan pahit tersebut. Ya, wajar saja. Pemimpin Han memang bukan lawan yang bisa diremehkan. Benar sekali. Melihat Kaisar Faber mau memahami dan menyetujui pernyataannya, Daniel mengembuskan nafas lega di dalam hati. Meskipun identitas asli Jenner Eskra berhasil terungkap lewat kejadian ini, kerugian di pihak mereka terbilang sangat besar. Bukan hanya Jin, tetapi prajurit-prajurit yang dibesarkan secara khusus oleh sekte pun tewas dalam jumlah yang tak terhitung. Semua itu terjadi hanya gara-gara satu orang pria tersebut. Di mana keberadaannya sekarang? Kami kehilangan jejaknya. Bahkan mereka tidak mampu membereskannya secara bersih. Meskipun berhasil melukainya dengan parah, pada akhirnya mereka kehilangan jejak Jenner. Pria itu lenyap tanpa bekas dalam sekejap, sehingga saat ini mereka sama sekali tidak tahu bagaimana kondisinya atau kemana dia melarikan diri. Suara dejakan lidah dari Kaisar Febler terdengar menusuk telinga dengan sangat tajam. Tubuh Daniel makin mengkerut ketakutan. Bagaimana dengan keluarga Sorpel? Saya sudah memeriksanya secara langsung, tetapi dia tidak kembali ke sana. Mendengar laporan Daniel dalam diam, Kaisar Febler kembali mendejakan lidahnya pelan. Menyadari bahwa suasana hati junjungannya sedang sangat buruk, tubuh Daniel mulai gemetar halus. Sejauh mana dia mengetahui rahasia sekte kita? Identitas asli kita sepertinya belum diketahui secara pasti, tetapi dia mengantongi cukup banyak informasi mengenai tindakan yang telah kita lakukan selama ini. Terlepas dari hal lainnya, fakta bahwa pria itu menyebutkan tentang pusaka suci merah sama sekali tidak boleh diabaikan. Sebab penggunaan pusaka suci itu belum boleh diketahui oleh dunia luar. Kabarnya dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Camilla Sorpel. Dia adalah pria yang diangkat sebagai anak oleh ayah kandung Camilla. Bisa jadi informasi itu sudah sampai ke telinga anak perempuan itu. Kalau hal itu, menemukan keberadaannya adalah prioritas utama kita saat ini. Baik, saya akan membereskannya secepat mungkin. Menanggapi ucapan Daniel, Kaisar Febler menggelengkan kepalanya pelan. Bahkan setelah mengirim jin dan pasukan lainnya, kamu tetap gagal membereskannya. Kita tidak boleh menanggung kerugian besar lagi, hanya untuk membereskan satu orang. Tapi, bukankah kita tidak boleh membiarkan orang yang mengetahui seluk-beluk rahasia sekte berkeliaran begitu saja? Namun, niat Daniel untuk menyampaikan pendapatnya secara tergesa-gesa terhenti di tengah jalan. Sebab tatapan mata Kaisar Faber yang tertuju padanya terasa begitu dingin membekukan. Saya mohon maaf. Baru menyadari bahwa orang-orang yang tewas di tangan Jenner kali ini adalah pasukan yang sangat disayangi dan dibesarkan secara khusus oleh Kaisar Febler. Daniel berkali-kali menelan ludahnya yang terasa kering. Meskipun sudah mengorbankan orang-orang berharga tersebut, hasil yang didapatkan justru hampa tanpa sisa. Daniel langsung berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebab dialah yang paling tahu seberapa dingin dan kejamnya sosok di hadapannya ini. Betapapun lamanya seseorang mengabdi di sisinya, jika dianggap tidak berguna, beliau sanggup menendangnya dalam sekejap. Daniel, ia pemimpin sekte. Kamu sendiri yang cari dan bereskan dia. Saya sendirian. Kenapa? Masih butuh bantuan?
Sorot mata Daniel yang menerima perintah itu bergetar hebat seolah kehilangan arah tujuan. Menyuruh dirinya seorang diri untuk mencari dan membereskan orang yang bahkan gagal dihabisi oleh pasukan khusus yang dibesarkan dengan seluruh kekuatan sekte. Ini berarti dirinya telah dibuang. Jika berhasil menyelesaikan tugas ini, dia akan diterima kembali. Tetapi jika gagal, itu artinya dia diperintahkan untuk mati di sana. Sambil menundukkan kepala dengan pandangan gemetar, Daniel akhirnya perlahan membuka suaranya. Sebab jawaban yang bisa dilontarkannya saat ini sudah ditentukan sejak awal. Baik, saya mengerti. Selamat datang. Seorang wanita muda berusia awal 20-an menyambut kedatangan tamu dengan senyuman yang sangat cerah. Sebagai pelayan di toko serba ada terbesar di pusat kota, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keramahan yang luar biasa. Apakah ada barang tertentu yang sedang Anda cari? Saya siap membantu. Tamu yang mengenakan mantel jubah abu-abu hingga menutupi wajahnya tampak mengedarkan pandangan secara ringan ke sekeliling toko sebelum akhirnya membalikan tubuh ke arah sang pelayan. Sebenarnya ada barang yang sedang kucari. Suara seorang wanita muda terdengar dari balik jubah tersebut. Rambut berwarna merah muda yang mengintip tipis di balik penutup kepalanya tampak sangat indah. Ya pelanggan, katakan saja barang apa yang Anda inginkan. Tidak ada barang yang tidak bisa didapatkan oleh serikat dagang kami. Aku sangat menyukai ular. Ular? Aku ingin mendapatkan barang yang diukir dengan gambar 2 ekor ular hitam. Apakah bisa langsung kudapatkan sekarang? Barang dengan ukiran ular hitam terbilang cukup langka. Bisakah Anda menunggu sebentar? Saya akan menanyakannya terlebih dahulu kepada manajer toko. Sambil tersenyum lebar, pelayan wanita itu melangkah masuk ke dalam ruang kantor yang ada di dalam toko. Tak lama kemudian, saat dia keluar kembali dari ruangan tersebut, wajahnya masih dihiasi dengan senyuman yang melimpah. Manajer kami ingin mendengar cerita Anda lebih terperinci. Bisakah Anda ikut dengan saya? Dengan mengangguk pelan, wanita itu mengikuti sang pelayan masuk ke dalam ruang kantor. Selamat datang. Di dalam kantor, seorang pria berusia pertengahan 30-an menyambutnya dengan senyuman yang tak jauh berbeda dari sang pelayan, lalu mempersilakannya duduk. Pelayan yang bertugas membimbingnya sampai ke ruangan ini membungkuk dengan hormat, lalu mundur ke satu sisi. Posisi berdirinya seolah menutupi pintu keluar. Kabarnya Anda sedang mencari barang yang diukir dengan gambar 2 ekor ular hitam. Iya, benar. Bisakah Anda menjelaskan dengan lebih tepat barang seperti apa yang sedang Anda cari? Informasi tentang ular hitam. Senyuman di bibir manajer toko itu terukir kian dalam. Kami tidak bisa menyerahkan barang semacam itu jika identitas pemintanya belum jelas. Mendengar hal tersebut, sang wanita tanpa ragu perlahan melepas jubah penutup kepala yang dikenakannya secara rapat. Begitu melihat wajah asli wanita di balik jubah itu, sang manajer dan pelayan toko secara bersamaan membungkukkan kepala mereka dengan sangat sopan. Selamat datang, Nona Camilla. Ternyata kalian langsung mengenali diriku. Meskipun pembunuhan adalah pekerjaan utama kami bangga bahwa jaringan informasi kami jauh lebih unggul dibandingkan organisasi manapun. Kan, sebuah kelompok pembunuh bayaran. Hanya ada satu alasan mengapa Camilla mendatangi tempat ini secara langsung. Di mana pemimpin kalian berada sekarang? Jenner, pria itu mendadak menghilang. Camilla mengira Jenner akan pulang saat larut malam atau dini hari seperti biasanya. Tetapi kini sudah 3 hari berlalu tanpa ada kabar berita sedikit pun darinya. Pada titik ini, tidak hanya Camilla, tetapi Duk Sorpel dan anggota keluarga lainnya mulai merasa heran. Wajar saja, mereka merasa aneh karena tamu yang menumpang tinggal di rumah mereka mendadak tidak kelihatan batang hidungnya. Aku memang sudah beralasan kalau dia pergi selama beberapa hari kan ada urusan mendesak. Namun, lama-kelamaan dia tidak bisa untuk tidak merasa khawatir. Bagaimanapun juga, posisi sebagai pemimpin kelompok Han bukanlah jabatan yang aman. Jika memang ada urusan yang membuatnya harus pergi dalam waktu lama, setidaknya dia pasti memberitahu Camilla terlebih dahulu. Sama sekali tidak ada kabar selama berhari-hari, jelas terasa mencurigakan. Pikirannya yang perlahan membayangkan kemungkinan terburuk memang tidak bisa dihindari. Sampai terlintas di benaknya untuk memberitahu Duk Eskra tentang hal ini. Tetapi hal itu justru menyisakan terlalu banyak ganjalan.
Bagaimana jika ternyata tidak terjadi apa-apa pada Jenner dan dirinya saja yang berlebihan? Itu hanya akan memperbesar masalah dan justru membocorkan identitas asli Jenner. Jika rahasia yang telah disembunyikannya dari keluarga sendiri dalam waktu lama mendadak terbongkar gara-gara dirinya, bagaimana Camilla bisa menanggung rasa bersalah akibat kemarahan Jenner nanti? Pada akhirnya, Camilla terpaksa mendatangi markas cabang Han secara langsung.